Selamat bertemu para siswa SMA MA kelas 12. Kita lanjutkan pembahasan kita ke uji kompetensi bab 7 dari buku Fisika Martin ini ya, jilid 3. Teori relativitas khusus part 2. Ya, jadi kita akan nomor ganjil dari nomor 11 sampai nomor 19. Nanti part 3 terakhir sampai nomor 25. Oke, kita teruskan. Jadi sebuah elips memiliki setengah sumbu panjang A dan setengah sumbu pendek B jika diukur dalam keadaan diam. Ya. Jadi taruhlah elips ada di kertas ini ya. Elips itu ada di kertas ini. Jadi elips itu sebetulnya hampir sama dengan lingkaran ya. Cuman bedanya kalau lingkaran kan ini misalnya setengah sumbu panjang, ini namanya sumbu panjang, dari sini ke sini sumbu panjang. Ya, kalau dia ini diameter. Nah, ini setengah sumbu panjang. Anggaplah ini yang sumbu pendek ya. Ini sumbu pendek. Ini setengah sumbu pendek. Nah, kalau lingkaran sama-sama jari-jari ya. Ini R, ini juga R. Nah, kalau di elips tidak sama. Ya, ada yang lebih panjang. Ya, jadi misalnya ini yang lebih panjang ini. Ya, ini sumbu panjang namanya. Ya, ini sumbu panjang. Taruhlah ini setengah sumbu panjangnya ya. Sebut aja A. Ya. A ini setengah sumbu panjangnya. Seperti di soal ini kan. Setengah sumbu panjang A. Nah, yang ini setengah sumbu pendek. Ya, ini B. Setengah sumbu pendek. Elips itu seperti itu ya. Kalau Anda lihat telur itu adalah elips. Ya, jadi di sini B lebih kecil dari A. Telur. Kalau B sama dengan A itu lingkaran. Ya, jadi kalau sama dengan A lingkaran. Gitu. Nah, dalam keadaan diam itu seperti ini. Nah, ini nanti kita ditanya luasnya kan. Nah, luas elips. Kalau luas lingkaran itu kan pi R kuadrat. Pi R kuadrat itu kan sebetulnya pi R kali R. Ya. Hanya karena setengah sumbu panjang dan setengah sumbu pendeknya sama dengan R, maka R kali R. Nah, kalau nggak sama ya pi kali A kali B. Nah, seperti ini. Ya. Nah, seorang pengamat bergerak sepanjang garis lurus. Jadi ini ceritanya luas nanti ya. Ini dalam keadaan diam. Nah, sekarang seorang pengamat bergerak sepanjang garis lurus yang sejajar bidang elips. Maksudnya seperti ini. Ini bidang elipsnya kertas ini. Nah, dia sejajar dengan bidang elips ini dan sejajar sumbu panjang. Nah, ini yang paling penting kalimat ini kan. Sejajar sumbu panjang. Gitu. Sumbu panjangnya itu yang ini. Nah, anggaplah arahnya ke sana. Nah, benda ini akan bergerak seperti ini. Nah, ini bendanya. Ya, jadi ini arah gerak bendanya kan. Sejajar dengan sumbu panjang. Tegak lurus dengan sumbu pendek. Ya. Jadi V itu sejajar dengan A, tegak lurus dengan B, di mana kecepatannya mendekati kecepatan cahaya, ya, dengan kecepatan V di sini maksudnya mendekati kecepatan cahaya, ya, mendekati kecepatan cahaya, ya, bukan kecepatan seperti kita di bumi. Kalau kecepatan seperti di bumi, panjangnya nggak berubah. Nah, Anda tahu kan, kalau diukur, ya, ini kan. Luas elips ini menurut pengamat yang bergerak. Jadi luas elips menurut pengamat di sini. Ya, yang bergerak sejajar setengah sumbu. Berapa luas ini? Tentu bukan pi AB. Ya, karena A-nya berubah kan? Anda tahu ya, panjang yang berubah hanya panjang yang sejajar. Jadi A ini akan berubah menjadi A aksen. Ya, dan lebih kecil dari A. Karena Anda sudah tahu bahwa panjang yang diukur oleh pengamat yang bergerak itu lebih pendek ya, menyusut kan? Menyusut ya. Sementara B tetap. Kenapa? Karena B tegak lurus dengan V. Jadi tetap tidak berubah. Dengan demikian luasnya sekarang, luas elips sekarang, ya, luas elips oleh pengamat yang bergerak ya. Oleh pengamat yang bergerak itu sama dengan pi, A-nya berubah jadi aksen. B seperti ini. Pi A aksen B. Ya. Nah, A aksen menyusut. Anda sudah tahu kalau menyusut itu berarti dibagi gamma ya.
sepergamma berarti. Kali panjang diam. Ini panjang diam. Ini panjang yang diamati oleh pengamat yang bergerak dengan kecepatan V relatif, ya, mendekati C. Gitu. Nah, Anda sudah tahu gamma itu rumusnya 1 per akar 1 min V per C kuadrat. Nah, ini rumus daripada gamma, ya, dan selalu dia lebih besar atau sama dengan 1. Ya, dia sama dengan 1, ya sama dengan 1 itu kalau V-nya sama dengan C. Baru gamanya sama dengan 1, ya. Kalau tidak sama dengan C pasti lebih besar dari 1. Oke, seperti ini. Ini gamma. Kalau sepergamma, ya, sepergamma berarti dibalik kan? Ya, dibalik. Jadi bukan seper tapi akar aja langsung. Akar 1 min V per C kuadrat. Nah, seperti ini. Jadi dengan demikian, A aksennya akan sama dengan sepergamma kali A. Sepergamanya ini dikali A kan. Jadi A aksen adalah A akar ini. 1 min V per C kuadrat. Nah, inilah aksen. Ya, jadi sudah dapat. B-nya tetap. Makanya kalau Anda lihat di sini kan pi AB. Ya, sekarang luasnya kita masukkan, substitusi. Jadi kita substitusi ke bintang, ya. Ini disubstitusi ke bintang. Ya. Maka Anda akan dapat luas elips itu, ya, akan sama dengan pi A aksennya Anda ganti nih. A akar 1 min V per C kuadrat, ya toh, kali B. Nah, tinggal dilihat di jawabannya, yang mana yang betul. Pi AB akar 1 min V per C kuadrat. Ya, jadi kalau kita lihat jawabannya seperti ini, ya. Yang mana ini? Oh, ini AB-nya didekatkan. Jadi jawabannya B, ya. Jadi jawabannya B. Sekarang nomor 13, ya. Partikel dengan massa diam M0, jadi massa diamnya itu M0, ya, memiliki massa M ketika sedang bergerak dengan kelajuan V. Jadi itu massa relativistik gitu, ya. Jadi ini massa relativistik. Itu M. Nah, jadi kalau Anda lihat, ya, waktu di sini kalau kita lihat, ya, waktu menyusut, ya. Jadi apa? Mulur. Waktu mulur. Mulur itu artinya tambah besar, ya, memuai. Tambah besar kan? Oleh pengamat yang relativistik, ya. Makanya delta T-nya sama dengan gamma kali delta T0. Ya, ini waktu sejati, ini waktu oleh pengamat yang bergerak dengan kecepatan V. Waktu mulur. Kemudian panjang menyusut. Ya, kontraksi Lorentz, ya, menyusut. Ya, karena itu panjangnya bukan dikali gamma tapi dibagi gamma, ya kan? Ini panjang sejati, panjang yang diamati oleh pengamat yang diam terhadap kejadian yang diukur. Ini adalah pengamat panjang menurut pengamat yang bergerak dengan kecepatan relatif. Nah, sekarang massa. Massa ternyata sama dengan waktu memuai. Ya, massa itu memuai. Ya, jadi bertambah besar. Sehingga kalau di sini ini kebetulan dia tulis huruf besar, ya. Kita biasanya tulis huruf kecil. Tentu kalau memuai pasti dikali gamma, ya. Ya. Jadi massa memuai, ya. Kira-kira seperti ini kalau kita rangkum, massa memuai. Ya, jadi kalau rangkuman rumusnya massa relativistik itu memuai, ya. Nomor 6, ya. Sehingga M lebih besar dari M0 dan kalau lebih besar itu pasti dikali gamma. Karena gamma ini bilangan yang lebih besar sama dengan 1. Saya tadi mungkin keliru, ya. Yang gammanya ini 1 kalau kecepatannya 0, ya. Jadi saya mungkin ralat di sini masih lihat, ya. Jadi gammanya 1 itu kalau V-nya 0. Atau V-nya jauh lebih kecil dari kecepatan cahaya, ya. Kalau V jauh lebih kecil dari kecepatan cahaya ini kan bisa dianggap 0. 1 kurang 0, 1. Akar 1, 1. Gammanya 1. Ya, gitu.
Itu aja ya, saya mau betulkan kekeliruan itu aja. Oke? Nah, sekarang kita yang ditanya apa? Berdasarkan grafik berikut yang dengan tepat menampilkan variasi M terhadap beta. Di sini beta itu V per C. Sedangkan Anda sudah tahu tadi gamma rumusnya apa? 1 per akar 1 min V per C kuadrat kan tadi? Ya, ini V per C kuadrat kan? Ini V per C kuadrat. V per C-nya diganti dengan beta. Jadi ini beta kuadrat. Nah, gamanya seperti ini. Sehingga kalau kita masukkan ke massa, ya, massa relativistiknya M besar. Jadi M besar akan sama dengan gamanya ini. Ya, 1 per akar 1 min beta kuadrat. Dan ini selalu lebih besar dari 1 ya. Kali M0. Nah, jadi sebetulnya dari sini aja kita langsung bisa memilih jawabannya. Ya, grafik di sini kita yang ditanyakan grafik M terhadap M0. Gitu kan ya. Grafik M terhadap M0. Terhadap beta, sorry. Terhadap beta. Beta itu V per C. Ya. Jadi Anda lihat kalau V-nya sama dengan 0, ya, di sini kan. Betanya 0 kan. Kalau V-nya 0, beta 0. Nah, beta 0 itu di sini kan. Anda lihat semua startnya dari M0. Startnya dari M0. Kenapa? Karena kalau betanya 0, ini 1. 1 per 1, 1. Jadi M sama dengan M0. Semua startnya dari M0. Cuman ini nggak mungkin garis lurus. Karena ini fungsi pangkat 2, ada akar. Jadi nggak mungkin garis lurus. Ya. Nggak mungkin. Kalau ini bilang tetap. Garis lurus itu kan Y sama dengan MX plus N gitu ya. Kalau beta, Y-nya kita ambil M. Y-nya kita ambil M, ini harusnya M. Gradien ini bilangan sembarang lah ya. Jangan diambil M, di sini diambil A aja. Nah, X-nya adalah beta. Ya, X-nya adalah beta. Nah, gini kan. Ditambah bilangan sembarang ini mah ya. Nah, ini garis lurus kalau begini. Betanya hanya pangkat 1. Lah ini betanya kan di bawah. Akar lagi. Jadi nggak mungkin garis lurus ini. A salah, B salah, D salah. Jadi nggak mungkin garis lurus ya. Dari sini aja A, B, D salah. Ya, karena tidak mungkin garis lurus. Tidak mungkin garis lurus. Ya. Nah, tinggal 2, C sama E. Ini nggak usah Anda bayangkan. Ya, Anda tahu kan, makin besar V, M-nya akan lebih besar karena memuai. Memuai pasti ini. Ya, naik kan? Kalau ini menyusut ini. Ya, memuai. Jadi grafik jawabannya pasti C karena memuai. Nah, begitu. Ya, dan Anda tahu ini gambarnya lengkung ini, hampir mirip-mirip parabola ke atas. Lengkung. Gitu. Lengkungnya ke atas karena memuai. Oke. Itu kira-kira ya. Jadi gambar memilih grafik gampang aja. Sekarang kita ke nomor 15. Jika C adalah kelajuan cahaya di udara, agar massa benda menjadi 125%-nya massa diam. Jadi di sini massa benda menjadi 120, maksudnya massa relativistik ini ya. Massa relativistik sama dengan 125% massa diam. Ya, jadi ini disebutnya massa diam pakai 0 ini ya. Massa kalau pengamatnya diam terhadap kejadian, ya. Massa kalau pengamatnya diam terhadap kejadian. Jadi kalau kejadiannya di lab, maka alat ukurnya ada di lab. Ya, alat ukur massanya ada di lab. Kalau ini alat ukurnya ada di orang yang sedang berlari. Ya, jadi dia mengukur massa di lab tapi dia berlari. Nah, ini massa relativistik namanya. Nah, itu ada rumusnya, rangkuman rumusnya juga seperti ini ya. Tadi sudah ya. Massa itu memuai. Karena memuai, maka massa relativistik harus dikali dengan gamma. Karena memuai ya. Karena memuai kan. Nah, disamakan dengan ini. Massa relativistik ini 125%. 125% itu 1,25 ya. Ya. 1,25 M0. Jadi dari sini Anda dapat gamanya 1,25. Memang gamma harus lebih besar dari 1 kan. Ya. Jadi dapatlah gamanya ini. Nah, kemarin kita kalau V-nya diketahui ya dalam bentuk V per Q seperti ini kemarin ya.
Kalau V-nya diketahui dalam C, ya maka penyebut ini hipotenusa. Ini ditaruh di sini, kemudian ini dihitung dengan Pitagoras. Gitu kan ya? Nah, didapatlah gamma. Kalau ini kan terbalik, gamma yang diketahui. Yang ditanya V-nya berapa C. Kan gitu. Ini yang ditanya. Kebalikan dari kemarin. Jadi Anda harus balik. Ya, dibalik. Gitu. Gamanya A per B. Gamanya kita bikin A per B. Jadi di sini gamanya berapa ini? Ya. Gamanya 1,25. 1,25 kita bikin 5 per 4 kan? Nah, seperti ini. Baru kita gambar di segitiga. Yang besar di pembilang sekarang. Kalau kemarin, yang besar di penyebut. Jadi hipotenusanya yang, karena gamma di pembilang, ini hipotenusa 5. Yang diketahuinya ini 4. Ini yang kita hitung. Triple Pitagoras kan? Ini kebetulan triple Pitagoras 5 kuadrat per 4 kuadrat. 3. Ini yang kita hitung. Ya, maka V-nya akan sama dengan ini. Yang kita hitung dengan dalil Pitagoras itu. Yang ini. Ya. Jadi yang kita hitung dengan dalil Pitagoras ini. Jadi 3 dibagi hipotenusa. Nah, kira-kira begini. Ya. Dapat ini. V-nya 3 per 5C kan. Jadi tinggal dijawab. Yang mana? 3 per 5 itu 0,6. Ya, jadi jawabannya adalah D. Ya, D. Ya. Kalau tadi kurva tadi yang ini ya, C ya. Kalau kurva tadi yang ini, C. D, 0,6C. Ya, jadi masih di rumus nomor, rangkuman nomor 6 ya. Ini rangkuman nomor 6, massa relativistik. Oke, kita sekarang ke nomor 17. Jadi urusannya cuma dibagi gamma atau dikali gamma. Gitu kan ya. Sebuah kubus dengan massa jenis 3.200 kg per meter pangkat 3. Ini mula-mula kan maksudnya. Kemudian kubus itu bergerak dengan kelajuan 0,6 C. Ya. Sejajar salah satu rusuknya terhadap pengamat O. Jadi maksudnya begini ya, supaya kita ada gambaran, kita gambar ya kubusnya. Kubus kita anggap balok aja, biar tahu kita soalnya ya. Kita gambar balok aja. Jadi kalau kubus nanti kalau A kita nggak tahu yang mana yang berubah kan. Jadi kita anggap aja balok. Ya. Ini A, yang ini B, yang ini D. Ya kita anggap aja balok. Massa jenisnya waktu diam ya. Ini massa jenis waktu diam. Itu 3.200. Oke, satuannya nggak usah ditulis ya. Anda sudah tahu massa jenis, itu rumusnya adalah massa dibagi volume. Ya toh? Massanya harus massa diam, volumenya juga harus volume diam. Diamati oleh pengamat yang diam terhadap kejadian. Jadi kalau kubus ini ada di lab, alat ukur massanya ada di lab, kemudian volumenya juga diukur di lab. Gitu ya. Dapat 3.200 ini. Nah, sekarang kubus ini bergerak. Ya, kubus ini bergerak dengan kelajuan 0,6 C sejajar salah satu rusuknya. Anggaplah rusuk A ya. Ya, anggaplah rusuk A. Jadi kubus ini bergerak sejajar A. Jadi begini, dia bergerak begini dia. Nah. Ini bergerak dengan kecepatan V kan. 0,6 C. Terhadap pengamat O, di sini ada pengamat. Nah, ini pengamat. Oh, artinya kubus bergerak terhadap pengamat kan? Berarti rho-nya rho relativistik. Ya. Rho-nya nanti rho relativistik. Jadi rho-nya nanti rho relativistik. Ya. Gitu. Ini. Nah, ini yang ditanya lah. Berapa massa jenis kubus itu bila diukur oleh pengamat O? Pengamat O bergerak terhadap kubus. Jadi perhatikan, pengamat di sini diam. Kubusnya yang bergerak. Berarti kan pengamat ini tidak ada di kubus. Jadi dia justru relatif terhadap kubus. Nah, ditanya berapa rho relativistiknya. Nah, tentu rho relativistik, massanya juga harus massa relativistik. Volumenya juga harus volume relativistik. Gitu. Nah, kalau massa kita udah tahu. Massa relativistik itu memuai.
Jadi pasti sama dengan gamma kali M0. Ya toh? Nah, M0-nya biarkan saja, yang penting gamanya. Nah, mencari gamma Anda sudah tahu kan? Ini gamanya berapa? V-nya berapa C? 0,6 C ya. Jadi V-nya di sini aja ya, ke sini. V 0,6 C. Dan 0,6 Anda sudah tahu 6/10. Berarti gamanya langsung tahu ya. Gamanya pasti yang penyebut ini 10 dibagi dalil Pitagoras kan? Tapi kita tahu 6, 10, 8. Nah, kita udah cepat ini. Jadi 10/8. Jadi di sini kita udah tahu M itu 10/8. M0. Oke, dinyatakan dalam M0. Sudah. Sekarang V. Nah, kalau semula kan volume V0-nya itu apa? Semula waktu diam. A kali B kali D. A kali B kali D. Nah, waktu dia bergerak relativistik, yang berubah hanya rusuk yang sejajar dengan kecepatan. Rusuk yang sejajar itu ini. Ini aja yang berubah. Ya. Nah, karena kita sini tidak ada A0, kita pakai aksen. A relativistik lah. Ini A relativistik. Ini yang sama dengan berubah kan? Anda tahu kalau panjang menyusut. Ya, panjang itu menyusut. Jadi ini A dibagi gamma. Gitu. A dibagi gamma. Karena menyusut. Yang B tetap. Ya, B tetap. Tidak berubah. Karena kenapa? B tegak lurus. B ini kan tegak lurus dengan V. Tegak lurus kan ini. D juga tegak lurus. Ya, tegak lurus dengan ini. Jadi B tetap, D tetap. Tidak berubah. Tidak menyusut. Karena dia tegak lurus dengan kecepatan. Ya, karena dia tegak lurus dengan kecepatan. Oke. Jadi dengan demikian, nanti volumenya hanya saja yang berubah. Jadi A relativistik, BD-nya tetap. Nah, seperti ini. Jadi sekarang baru kita cari A relativistik. Ingat, panjang ya. Panjangnya menyusut. Kalau menyusut itu dibagi gamma. Kan gitu. Ya, karena menyusut. Oke, jadi tinggal Anda sepergamma. Gamanya 10/8. Kalau sepergamma ya 8/10. Inilah A relativistik. Sekarang kita masukkan ke sini. Nah, kita dapat volume sama dengan A relativistik ini. 8/10A. Ya, kali BD. Nah, begini. Ya. Itu. Nah, ABD itu V0. Ini dia. Ya. ABD itu ini. V0. Jadi ini V0. Nah, jadi V-nya itu sama dengan 8/10 V0. Nah, sudah dapat. Sekarang tinggal ngitung rho-nya ini. Rho relativistik ya. Sekarang kita hitung rho relativistik, ya toh. Ini. Jadi massa jenis relativistik sama dengan massa per volume, ya. Massanya ini. Ya. Massanya ini. Jadi kalau ini kita bintang, ini kita ke bintang sekarang. Massanya itu ini, 10/8 M0. Ya, massanya. Volumenya ini 8/10 V0. Nah, M0 per V0 tahu nih. Nih. M0 per V0 itu 3200. Ini tuh 3200. Ya. Ini kan tinggal dibalik ya. Ini kalau kita balik yang ini pembilang ini 10/8 dikali, ini dibalik 10/8 juga. Baru dikali ini. Ini itu adalah 3200 kali 3200. Nah, begini. Jadi kalau Anda hitung ini 8 bagi 3200, 400 ya. 8 ini masih bisa dibagi dengan ini. 400 bagi 8, 5. 50, sorry. Jadi 50 kali 100, 5000. Ya. 5000 kilogram per meter pangkat 3. Inilah massa jenis relativistik yang ditanyakan di soal ini. Ya. Jadi 5000. Nah, seperti itu. Nah, yang penting Anda ketahui adalah
Massa jenis nggak ada rumusnya. Yang ada rumusnya itu massa relativistik. Volume relativistik juga nggak ada rumusnya, karena itu kita uraikan. Volume dari ini kita anggap aja kubus ya, balok, supaya kita tahu mana yang berubah, rusuk mana yang berubah. Jadi A, B, D. Nah, A, B, D ini yang berubahnya rusuk A, menyusut. Kenapa? Karena kubus bergerak sejajar. Yang mengalami penyusutan hanya yang sejajar. Jadi dia bergerak sejajar A, sehingga hanya A yang menyusut. B tegak lurus, tidak menyusut. D tegak lurus, tidak menyusut. Ya. Oke. Sekarang kita ke soal terakhir. Ini tentang energi. Nanti ada rangkuman rumusnya lagi ya. Tapi sebelum rangkuman rumusnya saya jelaskan, kita baca dulu soalnya. Suatu partikel bertenaga rehat. Rehat itu artinya diam. N0. Jadi energi diamnya 0. Ya. Energi diam itu artinya kalau bendanya ada di lab, maka energinya diukur oleh orang yang ada di lab. Ya, diam terhadap kejadian. Kemudian partikel ini bergerak dengan tenaga kinetik EK. Jadi dia bergerak ya, berarti udah bergerak relativistik dong ya. Bergerak relativistik sudah. Dan energi kinetiknya itu EK. Ya, energi kinetik relativistik ini. Kecepatannya V. Sedemikian rupa sehingga V per C, jadi V per C-nya yang diketahui, 0,99. Dari sini kita bisa dapat gamma kan, dengan menyatakan V sama dengan 0,99C. Kemudian kita nyatakan dengan pecahan, seperti ini kan. Ya, maka dari sini kita bisa dapat gamma kan, langsung aja ya. Gamma akan sama dengan 100, ya toh, penyebutnya ini hipotenusa, dibagi dihitung dengan dalil Pitagoras. Jadi akar 100 kuadrat dikurang 99 kuadrat. Nah, seperti ini. Ya gamanya. Ya. Ini kalau Anda hitung 99 kali 99 ini 100. Kalau Anda hitung ini hasilnya tuh 199. Ini tuh hasilnya 199. Ya. Kalau Anda hitung. Jadi ini akar 199. Ya. Itu gamanya. Oke, nanti saja. Yang penting kita udah dapat seperti ini gamanya. Yang ditanya adalah energi kinetik dibagi energi diam. Berapa energi kinetik dibagi energi diam ini? Berapa? Karena itu Anda harus paham secara cepat review. Sekali lagi, kalau Anda ingin mengetahui tentang energi relativistik, tonton saja di channel ini ya. Tonton di channel ini tentang relativitas khusus. Ya, relativitas khusus. Part 3 kalau nggak salah. Energi ini part 3. Atau mungkin part 3. Part 3 itu kalau nggak salah energi momentum. Ya. Gitu. Nah, rangkuman rumusnya seperti ini. Energi relativistik. Ya. Jadi kalau pengamat diam terhadap kejadian, energinya kita sebut energi diam. Kalau pengamat bergerak terhadap kejadian, maka energinya kita sebut energi relativistik. Ya, biasanya dipakai kata total. Kenapa pakai kata total? Karena energi relativistik itu terdiri dari, jadi energi relativistik ini sebetulnya terdiri dari energi diam ditambah energi kinetik relativistik. Gitu. Gitu. Jadi energi diamnya harus dihitung juga dong. Ya. Nah, ini kalau kita jumlahkan ini yang disebut dengan energi relativistik. Dan energi relativistik itu lebih besar, memuai. Jadi energi juga memuai ya. Energi relativistik itu memuai. Ya ternyata. Karena memuai maka dia harus dikali dengan gamma. Pokoknya yang memuai yang lebih besar dikali gamma, yang lebih kecil dibagi gamma. Jadi energi relativistik itu gamma kali N0. Nah, selisih antara energi relativistik dan energi diam itulah yang disebut energi kinetik relativistik. Ya. Jadi energi kinetik relativistik itu selisih antara energi total dikurangi energi diam. Ya. Dan kalau Anda, jadi kalau kita, ini kenapa gamma min 1? Ya lihat aja. Energi kinetik relativistik. Jadi ini beda dengan energi kinetik non relativistik ya. Yang kecepatannya itu setengah mv kuadrat. Ya, itu adalah kalau kecepatannya jauh lebih kecil dari kecepatan cahaya. Misalnya laju mobil, laju pesawat, itu
pakai rumus ini. Tapi kalau lajunya sudah mendekati C, maka kita harus pakai energi kinetik relativistik yang merupakan selisih antara energi relativistik, ini energi relativistik ya, dikurangi energi diam. Nah, energi relativistik kan gamma kali energi diam. Ini dikurangi energi diam. Nah, kalau energi diamnya kita keluarkan, kan ini gamma min 1. Nah, jadi energi kinetik relativistik itu rumusnya adalah, ya energi kinetik relativistik ini. Gamma min 1 kali N0. Ya, jadi ini. Nah, di sini yang diketahui, yang ditanyakan apa? Energi kinetik bagi energi diam. Ya ini tinggal dibagi. Kalau kita bagi apa? Energi kinetik dibagi energi diam. Hasilnya adalah gamma kurang 1. Nah, gamma kurang 1 ini yang ditanyakan. Gammanya udah tahu. Nah, kita lihat aja jawabannya. Ini. Nah, berarti harus didekati akar 199 ini kan? Ya, jadi akar 199 ini dekat dengan mana? Kan gitu. Nah, kita mulai dari 14 tentu kan? 14 kali 14 itu 196. Kalau 15 kegedean. 225. Ya, 199 ini kan lebih dekat ke 196. Jadi anggap aja 14. Anggap. Sebetulnya 14 lebih gitu ya. Nah, jadi 14, lebihnya saya nggak tahu. Ya. Tapi nggak perlu, ini multiple choice, 14. Jadi kalau kita masukkan ke sini, ini jadi 100 per 14, gitu kan ya. Nah, di sini masukkan, tinggal dikurangi 1. Ya toh? Nah, bagi aja 100 dibagi 14. Coba. 7. 7 itu 98. Ya, udah deket kan? Berarti 7 koma ini. 7 koma dikurangi 1. Pasti hasilnya 6 koma. Ya, 6 koma titik. Nggak perlu saya cari titiknya. Ya, jawabannya multiple choice, lihat. 2, 4, 5, 6,1, 9. Maka jawabnya pasti D. Ya. Nah, seperti ini. Ya, D. Jadi sekali lagi, kalau Anda mau lebih jelas lagi, pelajarilah tentang relativitas khusus Martin ini di channel ini, ya Anda cari. Maka mungkin pemahaman Anda akan lebih baik. Walaupun sudah saya review, jadi setiap pembahasan soal akan saya review supaya untuk mengingat kembali rumusnya ya. Dan sampai di sini rumusnya reviewnya sudah 8. Nanti berikutnya mungkin momentum, kemudian hukum kekekalan energi. Tapi dalam relativistik, ya. Jadi satu part lagi, silakan disaksikan, jangan dilewat, supaya pemahaman Anda tentang relativistik ini bisa Anda pahami dengan baik. Karena biasanya keluar satu soal ini. Di SBMPTN, di UTBK biasanya keluar satu soal. Ya, begitu juga di UM-UGM atau di SIMA UI. Ya, kadang-kadang 2 soal. Jadi seperti itu. Kalau Anda merasa apa yang kami jelaskan ini bermanfaat bagi Anda, dan Anda belum subscribe, silakan di-subscribe, supaya Anda bisa mengikuti terus video-video terbaru kami setiap hari, untuk meningkatkan pemahaman Anda pada bidang matematika, fisika, kimia, secara gratis dan bermutu. Tetap semangat belajar mandiri di rumah, fokus pada tujuan Anda, sukses selalu bersama Anda, bersama saya, Martin Kanginan. Terima kasih.